Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai metode analisis kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan suatu ketidakmampuan perusahaan dalam melanjutkan kegiatan operasinya karena kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan dan kewajiban atau hutang yang dimiliki jumlahnya lebih besar daripada nilai aktifanya. Prediksi kebangkrutan sendiri memiliki beberapa manfaat terhadap beberapa pihak, yaitu yang pertama, pemberi pinjaman. Informasi prediksi kebangkrutan mempunyai manfaat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terhadap siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat dalam monitoring peminjaman yang ada. Yang kedua yaitu investor. Informasi dari prediksi kebangkrutan mempunyai manfaat yang signifikan bagi investor, baik investor saham maupun obligasi, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Yang ketiga, bagi pemerintah. Manfaat prediksi keuangan digunakan pemerintah untuk melihat lebih awal tanda-tanda kebangkrutan terhadap suatu sektor, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif lebih awal agar kondisi kebangkrutan tidak terjadi pada sektor usaha tersebut. Yang keempat yaitu akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha karena terkait dengan penilaian akuntan tersebut dan kemampuan going concern suatu perusahaan. Yang kelima, pihak manajemen. Manfaat dari informasi mengenai kebangkrutan dapat digunakan untuk tindakan preventif sehingga kebangkrutan bisa dihindari. Sumber informasi prediksi kebangkrutan yaitu yang pertama, analisis aliran kas untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap persaingannya. Yang keempat, kualitas manajemen, dan yang kelima, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Tanda-tanda kebangkrutan atau kesulitan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan secara signifikan terhadap penjualan dan pendapatan. Yang kedua, laba atau arus kas dari operasional mengalami penurunan. Yang ketiga, penurunan total aktiva. Keempat, terjadi penurunan secara signifikan terhadap close price. Yang kelima, kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan risiko yang tinggi. Keenam, terjadinya pemotongan dividen yang besar. Dan yang ketujuh yaitu yang company. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu kegagalan bisnis, di mana hal tersebut dilihat dari laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, liquidity position, di mana salah satu hal yang dapat mengindikasikan adanya kesulitan untuk membayar sejumlah tagihan, yaitu jika perusahaan terus-menerus kekurangan uang kas dan modal kerja. Kedua, profit atau losses in previous year. Ketika perusahaan mengalami penurunan profit dari tahun ke tahun, maka hal ini dapat menandakan adanya masalah solvabilitas. Ketiga, method of financial growth, di mana semakin besar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam komposisi modalnya, maka semakin besar resiko kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Keempat, nature of client operation, di mana pada dasarnya memang resiko suatu usaha dapat bergantung pada jenis usahanya. Misalnya, sebagai contoh, Cateris Pasribus adalah perusahaan yang baru saja memiliki resiko bangkrut lebih besar dibanding dengan perusahaan yang sudah berdiri bertahun-tahun. 5. Competence of management. Dalam kompetensi manajemen, ada sebuah faktor potensial yang menentukan bangkrut tidaknya suatu perusahaan. Jadi, kemampuan dalam manajemen harus dievaluasi dalam upaya menentukan tingkat kemungkinan bangkrut suatu perusahaan. Faktor-faktor dalam analisis kebangkrutan. Yang pertama yaitu faktor eksternal perusahaan, terdiri dari faktor pelanggan atau konsumen. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena hal tersebut akan berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang dalam menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan, dan mencegah konsumen untuk berpaling kepada pesaing. Yang kedua, faktor kreditur. Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian hutang. Ketiga, faktor pesaing. Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen. Kemudian ada faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Kedua, manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap inisiatif dari manajemen. Ketiga, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan. Bahkan, manajer puncak sekalipun sangat merugikan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Ada beberapa alternatif perbaikan kesulitan keuangan berdasarkan besar kecilnya permasalahan keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama, pemecahan secara informal. Pemecahan ini dilakukan apabila masalah masih belum terlalu parah. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara dan prospek masa depannya masih bagus. Cara pemecahannya yaitu yang pertama, perpanjangan atau extension. Dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang. Yang kedua, komposisi atau composition, dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. 3. Likuidasi, dapat dilakukan jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern. 2. Pemecahan masalah secara informal. Pemecahan ini dilakukan apabila masalah sudah parah, sehingga kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan, di mana cara pemecahannya seperti apabila nilai perusahaan diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan dilikuidasi, maka perusahaan mengambil langkah reorganisasi, yaitu dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Perubahan tersebut dilakukan melalui perpanjangan dan perubahan komposisi atau keduanya. Apabila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil dari nilai perusahaan dilikuidasi, maka perusahaan lebih baik mengambil langkah dilikuidasi, yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga. Metode analisis kebangkrutan. Yang pertama yaitu metode Altman Z-score. Analisis Z-score yaitu sebuah analisis yang menghubungkan berbagai rasio dalam laporan keuangan sebagai variabelnya dan digabung ke dalam sebuah persamaan untuk memperoleh nilai Z, di mana nilai Z adalah nilai untuk memprediksi kondisi perusahaan, baik dalam keadaan sehat maupun bangkrut. Secara sistematis, persamaan Altman Z-score dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,5x4, di mana X1 sama dengan working capital atau per total asset, X2 return earning per total asset, X3 earning before interest and tax per total asset, dan X4 book value of equity per total liabilities. 2. Metode Springett. Model Springett adalah model rasio yang menggunakan Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik. Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, Springett menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur yang mampu membedakan secara terbaik antara sound business yang pilot dan tidak pilot. Model ini memiliki rumus sebagai berikut. S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D, di mana A sama dengan working capital per total asset, B sama dengan net profit before interest and tax per total asset, C sama dengan net profit before tax per current liabilities, dan D sales per total asset. 3. Teori Olson. Model teori tersebut yaitu O sama dengan min 1,32 dikurang 0,407x1 ditambah 6,03x2 dikurang 1,43x3 ditambah 0,0757x4 dikurang 2,37x5 dikurang 1,83x6 ditambah 0,285x7 dikurang 1,72x8 dikurang 0,521x9, di mana X1 sama dengan log atau total asset per GNP, X2 total liabilities per total asset,
X3 working capital per total asset, X4 current liabilities per current asset, X5 sama dengan 1 jika total liabilities lebih besar daripada total aset dan 0 jika sebaliknya. X6 sama dengan net income per total asset, X7 cash flow from operation per total liabilities, X8 sama dengan 1 jika net income negatif dan 0 jika sebaliknya. X9 sama dengan NLT per NLT minus 1 per NLT plus NLT minus 1. 4. Teori Grover. Teori Grover menghasilkan model sebagai berikut. G sama dengan 1,650 X1 ditambah 3,404 X2 dikurang 0,016 ROA ditambah 0,057, di mana X1 sama dengan working capital per total asset, X2 sama dengan earning before interest and tax per total asset, dan ROA sama dengan net income per total asset. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor Z kurang dari atau sama dengan min 0,02, sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah Z lebih besar atau sama dengan 0,01. 5. Yaitu model Zmijewski. Model Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Model yang berhasil dikembangkan yaitu Z sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3, di mana X1 sama dengan ROA atau return on asset, X2 yaitu leverage atau debt ratio, dan X3 yaitu likuiditas atau current ratio.